Desentralisasi dan otonomi daerah adalah amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Desentralisasi dan otonomi daerah juga merupakan konsensus seluruh komponen bangsa yang memiliki cita-cita luhur, yaitu menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera. Setelah era kemerdekaan, perjalanan desentralisasi dan otonomi daerah mengalami pasang surut serta meninggalkan sejumlah catatan penting. Tuntutan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah semakin menguat sejak terjadinya reformasi 1998. Pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hingga saat ini, desentralisasi dan otonomi daerah merupakan cara terbaik untuk menjalankan pemerintahan dan mengelola negara kesatuan Republik Indonesia yang membentang luas dari Sabang hingga Merauke. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini memang yang terbaik untuk Indonesia. Ada 3 pertimbangan. Yang pertama, Indonesia yang wilayahnya sangat luas. Yang kedua, jumlah penduduknya juga sangat banyak, lebih dari 200-an juta. Yang ketiga, dilihat dari segi multikulturalisme budayanya yang sangat majemuk dan beragam. Untuk bisa membangun Indonesia yang sebesar ini, sebagian urusan pemerintahan itu harus didesentralisasikan kepada daerah-daerah otonom kita. Dengan demikian kita bisa akan melayani publik lebih baik. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang menangani proses desentralisasi dan otonomi daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang otonomi daerah. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah 1, Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah 2, Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga, serta Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah. Melalui peningkatan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah pusat membangun sinergi yang positif dengan pemerintahan daerah di 34 provinsi, 412 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia. Seluruh pemerintahan daerah tersebut terus berupaya menjalankan otonomi daerah dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh di masyarakat setempat. Bangunan kelembagaan ya, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah itu dibangun ya berdasarkan tentunya ada mandat ya. Mandat itu apa? Adalah undang-undang pemerintahan daerah. Dan kita tahu penyelenggaraan pemerintahan daerah ini mengalami pasang surut ya sesuai dengan perjalanan undang-undang yang mendasari itu sendiri. Ini akan berjalan dengan baik kalau ya didukung dengan sumber daya aparatur yang kompeten ya. Kemudian kita kembangkan ya yang namanya tata laksananya. Sejak kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dilaksanakan pada tahun 2001,
sudah banyak kemajuan dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Meski tak mudah, proses perubahan sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi terdesentralisasi telah menunjukkan hasil yang positif. Kalau kita bicara efektivitas, sentralistik lebih efektif karena semua bisa diatur dari atas, ya kan? Tapi ini tidak bernuansa, tidak mempunyai spirit demokrasi. Ya, rakyatlah yang tahu apa yang diinginkannya di daerah. Rakyatlah yang tahu di daerah apa persoalan yang dihadapi, dan rakyat pula yang tahu cara pemecahan yang paling efektif di daerah. Nah, bisa saja orang mengatakan tidak usah dipilih langsung, tunjuk saja dari pusat siapa yang jadi gubernur, siapa jadi bupati. Tapi itu kan bukan suara rakyat. Demokrasi itu adalah kedaulatan di tangan rakyat. Karena itu rakyat yang menentukan pemimpinnya. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dirancang untuk mempercepat pembangunan di daerah secara efektif dan efisien dengan cara memberdayakan potensi setiap daerah. Melalui kebijakan ini, ketimpangan pembangunan yang terjadi akibat jalur birokrasi yang terlalu panjang diharapkan bisa dengan cepat dipangkas. Lebih dari itu, kebijakan otonomi daerah juga diharapkan mampu mendorong pemerintahan daerah agar bisa menciptakan kebijakan-kebijakan di tingkat lokal yang sesuai dengan potensi dan kapasitas daerahnya masing-masing. Ujungnya, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan layanan publik pun bisa lebih cepat tercapai. Secara umum kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah kita sudah berjalan di jalur yang tepat. Sudah bisa kita katakan on the right track, terutama dilihat dari pengembangan demokrasi lokal yang sangat maju dengan model pemilihan secara langsung. Rakyat terlibat dalam memilih pemimpinnya. Bahkan kita bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin yang bisa memimpin negara dari hasil rekrutmen pemimpin pemerintahan daerah. Yang kedua, dilihat dari segi pelayanan publik. Berbagai macam urusan publik diserahkan kepada daerah di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup. Juga berhasil dikelola oleh daerah dengan cukup baik. Meski sudah berjalan di jalur yang benar, pelaksanaan otonomi daerah juga mendapat tantangan yang tidak kecil. Sejumlah risiko menghadang di depan mata, di antaranya terkait kompetensi SDM aparatur, sinergitas perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan pusat dan lokal, pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta edukasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik. Orang memandang otonomi daerah ini seringkali seperti sebuah negara federal. Ya kan? Orang menganggap bahwa kalau sudah dipilih langsung, itu saya sudah berkuasa, bisa apa saja saya lakukan. Lupa orang bahwa otonomi itu berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pasal 4 Undang-Undang Dasar mengatakan Presiden adalah pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan. Ini yang harus kita sempurnakan. Karena ini mengakibatkan hubungan yang kadang-kadang kurang harmonis antara kabupaten kota dengan provinsi, provinsi dengan kabupaten kota, provinsi dengan pusat. Semua pemimpin di daerah dan di pusat juga harus tahu di mana dia berada, kedudukannya seperti apa, bagaimana hubungan itu dijalin dengan baik antara berbagai level tadi.
Pemirsa, bentrok mewarnai unjuk rasa menuntut pemekaran Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Masa Tenggara. menyegel sebuah kantor camat karena camat menolak rencana pemekaran wilayah. Unjuk rasa menuntut pemekaran wilayah di Kendari, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Dalam perkembangannya, desentralisasi dan otonomi daerah ternyata juga sering disalahartikan sebagai bentuk legitimasi upaya pemekaran wilayah untuk membentuk daerah-daerah otonomi baru. Padahal kerap terjadi daerah itu sama sekali tidak siap menjalankan roda pemerintahan dan belum mampu melaksanakan fungsinya untuk melayani masyarakat secara mandiri. Pembentukan daerah otonom kita yang tidak terkendali. Saat ini saja daerah otonom kita itu sudah berjumlah 539. Itu pun masih ada lagi usulan pembentukan daerah otonom baru oleh DPR sebanyak 87 DOB lagi. Nah, ini kita harus perbaiki. Pemerintah sekarang sedang mengajukan usulan perubahan undang-undang Pemda kita, yaitu dengan lebih mengetatkan syarat-syarat pembentukan daerah otonom baru. Kita nanti akan mengusulkan adanya daerah persiapan, tidak bisa langsung saja menjadi suatu daerah otonom. Selain itu, sejumlah aspek yuridis, misalnya tentang banyaknya peraturan daerah, juga berpotensi memunculkan masalah baru yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terlepas dari segala kelemahan itu, satu hal pasti, desentralisasi dan otonomi daerah berhasil menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih partisipatif dan demokratis. Melalui OTDA, masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam melakukan kontrol sosial, sehingga terbentuk pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Otomatis hal ini mempercepat terbentuknya pemerintahan daerah yang lebih baik dan lebih kuat. Fakta di lapangan menunjukkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat pemerintah lokal. Di bidang kesehatan misalnya, layanan kesehatan yang tadinya seragam dan tersentralisasi kini bisa lebih menjangkau kawasan terpencil dan dirancang sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapi daerah setempat. Di bidang pendidikan, pemerataan akses pendidikan mulai bisa dirasakan semua pihak dengan memperhatikan prioritas kebutuhan masyarakat lokal. Putra-putri daerah yang berprestasi bisa terpantau dan mendapat kesempatan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan skema beasiswa pemerintah daerah. Sementara di bidang infrastruktur, pemerintah daerah menjadi lebih leluasa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan warga lokal yang mempertimbangkan faktor geografis. Tidak kurang sekitar 600 triliun dana transfer yang diberikan pemerintah melalui APBN-nya kepada daerah. Jadi kewenangan besar, uang juga semakin banyak. Seperti halnya demokrasi, desentralisasi juga merupakan sebuah jalan utama yang telah dipilih bangsa Indonesia dan diyakini merupakan sarana terbaik untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan. Namun desentralisasi bukanlah semata-mata sebuah konsep atau undang-undang yang berjarak dari masalah-masalah dan tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebaliknya, desentralisasi harus dipahami dan diyakini sebagai sesuatu yang dinamis serta terus bergerak aktif, menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Di titik inilah peran aktif Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak yang bertanggung jawab pada implementasi desentralisasi sangat dibutuhkan. Di saat bersamaan, desentralisasi juga dituntut mampu menyerap aspirasi yang tumbuh di masyarakat. Karena dengan demikian, desentralisasi bisa menampung dan menginspirasi inisiatif-inisiatif di tingkat lokal yang mampu menciptakan peluang-peluang baru dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk kebijakan dan implementasi kebijakan, sebagian memang sudah bisa kita anggap berjalan di jalan yang tepat. Tapi sebagian lain juga masih dalam proses in the making, proses untuk mewujudkan otonomi daerah, terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuat pelayanan publik yang lebih baik. Di masa depan, tantangan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dipastikan akan semakin meningkat seiring dengan kompleksitas dan dinamika perubahan yang terjadi di lingkup global, regional, dan nasional. Jadi untuk menjawab tantangan depan ya, selalu kita adakan sosialisasi ya terhadap kawan-kawan saya terhadap aturan-aturan yang baru supaya paham ya, supaya nanti dengan cepat bisa merespon ya setiap tantangan yang terjadi di lapangan ya. Ini selalu kita sampaikan seperti itu ya. Bahkan setiap apel pagi ada kebijakan-kebijakan baru kita sampaikan untuk direspon. Ya, ini selalu begitu ya. Perkembangan apa, pembahasan Undang-Undang 32, revisi Undang-Undang Pilkada, selalu kita sampaikan perkembangannya supaya teman-teman staf di sini merespon itu semua, ngikuti perkembangan itu. Permasalahan di daerah harus cepat direspon, ya. Ini selalu saya tekankan, harus cepat, ya, dan tidak boleh salah. Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kinerja dan profesionalitas aparaturnya guna mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Desentralisasi adalah sebuah keniscayaan. Ini wujud dari pesan Undang-Undang Dasar Pasal 18. Karena itu, otonomi daerah adalah sebuah harga mati yang tidak boleh dirubah-rubah. Dan ini menjadi suatu komitmen bersama, karena hanya dengan sistem inilah ya, kita dapat meyakini bahwa pemerintahan itu lebih efektif. Sistem sentralistik di dalam negara yang sebesar ini pasti tidak akan efektif. Tapi apapun namanya, desentralisasi ataupun sentralisasi, tujuan akhirnya adalah bagaimana bisa mempercepat mewujudkan kesejahteraan rakyat, menjamin keadilan, ya, dan juga pemerataan serta demokratisasi yang terus kita tumbuh dan kembangkan di daerah.